Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan titah agar ongkos haji bisa makin murah tahun depan. Prabowo meminta jajaran Kementerian Agama yang masih melakukan pengelolaan haji tahun depan untuk mencari cara agar ongkos haji bisa ditekan dan menjadi terjangkau bagi masyarakat. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengatakan ongkos haji akan turun tahun depan. Namun soal berapa besarannya, Syafi'i bilang nantinya biaya perjalanan ibadah haji tahun 2025 akan dibahas di Panitia Kerja dengan Komisi 8 DPR RI. Syafi'i menambahkan, Presiden Prabowo juga meminta agar Kementerian Agama mencari biaya-biaya yang bisa dirasionalisasi dari BPIH di tahun 2024. Dengan begitu, ongkos haji akan makin murah. Di sisi lain, Menteri Agama Nasruddin Umar mengungkapkan Prabowo juga menggarisbawahi agar penyesuaian harga tidak mengurangi kualitas pelayanan. Nasruddin juga mengatakan masalah pembentukan BPIH juga harus memperhatikan faktor eksternal. Misalnya ada faktor inflasi, faktor nilai tukar dolar, faktor fluktuasi harga minyak, dan lain sebagainya. Nasruddin menekankan penurunan akan dilakukan melalui efisiensi dan bukan mengurangi pelayanan. Maka dari itu Menteri Agama akan membersihkan seluruh hal-hal yang menyimpan yang berkontribusi terhadap penurunan harga. Kementerian BUMN buka suara soal kemungkinan membawa salah satu usahanya melantai di bursa atau melakukan IPO dalam jangka waktu menengah. Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroatmojo mengatakan, rencana ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Namun ia memberi sinyal bahwa perusahaan yang akan dicalonkan menjadi emiten berasal dari holding grup BUMN Tambang Main ID. Lebih jauh, Tiko mengatakan saat ini pihaknya tengah fokus menjalankan proses penggabungan sejumlah BUMN. Proses integrasi ini melibatkan 3 sektor utama, yaitu konstruksi, kepelabuhan, dan kereta api. Untuk sektor konstruksi, Tiko menyampaikan bahwa tahap awal akan dimulai dengan penggabungan Waskita Karya ke dalam PT Hutama Karya. Sementara itu kajian struktur integrasi antara PT Wijaya Karya dan PT PP dan juga PT Adikarya serta PT Berantas Abipraya Persero masih berlangsung. Di sektor kepelabuhan, pemerintah juga tengah mengkaji integrasi antara Pelindo dengan operator feri dan kapal lainnya seperti Pelni dan ASDP, dan sektor kereta api mencakup kajian penggabungan antara PT Industri Kereta Api atau INKA dengan PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merealisasikan rencana untuk menekan perjalanan dinas pejabat dan PNS pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan beban anggaran serta meningkatkan efektivitas perjalanan dinas. Kebijakan ini dituangkan dalam surat yang diteken oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan ditujukan kepada seluruh pimpinan lembaga negara, kementerian, kepala daerah, serta instansi terkait di seluruh Indonesia. Prasetyo menjelaskan perjalanan dinas luar negeri hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden Republik Indonesia melalui Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Sementara bagi pejabat atau lembaga yang melakukan perjalanan dinas luar negeri tanpa persetujuan Presiden akan bertanggung jawab penuh atas konsekuensi yang timbul. Dengan kebijakan ini, dia menuturkan Presiden ingin memastikan setiap perjalanan dinas luar negeri benar-benar mendukung kepentingan strategis negara dan dilakukan secara efektif, efisien, serta terukur. Implementasi aturan ini diharapkan dapat mengurangi pemborosan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas pejabat publik. Pemerintah Jepang menyetujui anggaran rekor untuk tahun fiskal baru senilai 115,5 triliun yen atau sekitar 11.910 triliun rupiah. Anggaran raksasa ini diharapkan bisa meningkatkan pengeluaran untuk kesejahteraan sosial dan pertahanan di tengah menurun drastisnya populasi di negeri tersebut dan panasnya regional karena China dan Korea Utara. Anggaran jumbo ini akan mulai digelontorkan pada April 2025. Jepang sendiri saat ini mengalami populasi yang menua disebabkan oleh angka kelahiran yang rendah secara kronis dan kekurangan imigrasi. Jepang adalah salah satu masyarakat tertua di dunia dan tahun ini proporsi penduduknya yang berusia 65 tahun atau lebih mencapai rekor 29,3%. Sementara untuk pertahanan dianggarkan dana sebesar dana 8,7 triliun yen yang disetujui kabinet akan membantu membiayai bantuan menarik rekrutan bagi pasukan bela diri Jepang
dan meningkatkan hubungan antara militer Amerika Serikat dan Jepang dengan penduduk setempat di Okinawa. Dana tersebut juga akan digunakan untuk sistem pengumpulan informasi satelit mengenai rudal balistik seperti yang ditembakkan oleh Korut dan pergerakan kapal di perairan sekitar Jepang, termasuk wilayah yang disengketakan dengan China. Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump kembali membuat huru-hara. Setelah pekan lalu mengatakan akan membeli kembali Greenland dari Denmark, kali ini Trump mengancam akan mengambil alih Kanal Panama. Trump mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan terusan tersebut jatuh ke tangan yang salah. Hal ini diduga terkait dengan biaya transit bagi kapal-kapal Amerika Serikat yang tinggi. Trump pun juga menegaskan bahwa tarif bagi kapal Amerika Serikat adalah kebijakan yang sebenarnya didalangi oleh China. Trump menggarisbawahi peran Beijing yang semakin besar terhadap negara tersebut. Sontak pernyataan Trump ini memicu reaksi keras dari Presiden Panama Jose Raul Mulino. Ia mengatakan bahwa Panama memiliki kedaulatan atas terusannya tersebut dan bukan China. Ia juga menolak kemungkinan pengurangan tarif bea masuk bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Mulino mengatakan, biaya penggunaan terusan tersebut tidak ditetapkan atas kemauan presiden atau administrator jalur perairan antar samudra, namun berdasarkan proses publik dan terbuka yang telah lama ditetapkan. Terusan Panama yang diresmikan pada tahun 1914 dibangun oleh Amerika Serikat, tetapi diserahkan kepada Panama pada tanggal 31 Desember 1999. Penyerahan didasarkan oleh perjanjian yang ditandatangani sekitar 2 dekade sebelumnya oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, yaitu Jimmy Carter, dan pemimpin nasionalis Panama, Omar Torrijos.